Pak Ari sendiri, cara tawar-menawar atau cara jualan yang untungnya banyak tapi adil tuh gimana sih menurut Bapak Ari? Iya, cara jualan yang paling penting itu adalah Sobat Jurnama, kembali lagi di episode kedua kami, Senama Berbicara. Saatnya berbicara, mendengarkan, dan menginspirasi. Podcast yang pastinya bikin betah bareng saya Aira Zulaika Ahmad dan saya Kenan Amir Prasetyo. Kali ini kami akan membahas seputar acara P5 yang sedang diselenggarakan. Bener banget nih. Jadi sekarang kami bakal nunjukin ke Sobat Jurnama seputar acara P5 di SMPN 166 Jakarta. Sekarang tentu tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Bapak Intan Ari Nugroho selaku Ketua Pelaksana. Halo semuanya. Baik Pak Ari, seperti yang saya ketahui, jadi P5 kali ini memiliki tema kewirausahaan untuk kelas 8 dan kebinekaan global untuk kelas 7. Gimana nih kabar Pak Ari selama melaksanakan acara P5 kali ini? Apakah berjalan lancar atau masih suka ribet nih Pak? Ya, kalau ditanya lancar atau tidak, pastinya lancar, tapi pasti akan ada 1-2 hal yang memang perlu diperjelas di antara Bapak Ibu guru, terutama untuk tim atau panitia dari P5 kita kali ini, karena P5 kita kali ini berjalan 2 tema sekaligus untuk kelas 7 dan kelas 8, yang kemudian tim dari Bapak Ibu guru akan dibagi gitu. Jadi akan ada tim untuk yang kelas 7, ada tim untuk kelas 8, dan Bapak Ibu guru yang sekaligus ngajar di kelas 9 itu mereka kan masih tetap belajar juga dong untuk kelas 9-nya gitu. Ya, berarti yang penting komunikasi ya. Betul, yang penting komunikasi. Terus saya juga mau nanya nih, kan kelas 8 itu kemarin pelajaran PPKN lagi ngebahas tentang perdagangan juga kan, mirip kelas sama kewirausahaan. Nah itu tuh ada hubungannya nggak sih Pak? Iya, kalau ditanya ada hubungannya atau enggak sih, sebenarnya sih cocokologi aja ya. Karena memang agenda saya sebagai guru PKN untuk di kelas 8 itu akan selalu ada yang jualan. Begitu, akan jualan materi tentunya. Nah, ini pada dasarnya memang didasari karena dulu saya sih seringnya ketika sudah dewasa jadi nggak punya skill untuk paling tidak buat nawar dan lain sebagainya. Maka dari itu, mumpung saya juga ngajar di kelas 8, kenapa nggak dipraktekin sekalian gitu, supaya anak-anak biar bisa praktek untuk berjualan. Nah, tapi agendanya dulu di tahun yang sebelumnya itu paling sering kelas 8 itu di akhir-akhir selalu banyak banget agendanya. Makanya pas tahun lalu saya laksanakan di akhirnya ada 2 atau 3 kelas yang akhirnya skip gitu. Skip terus besoknya udah ulangan kenaikan kelas, ya udah deh, udah nggak bisa dilakuin lagi gitu. Nah, untuk evaluasi itu akhirnya di tahun yang ini kita laksanakan di awal sekaligus. Nah, kebetulan aja P5 kita untuk yang tema yang terakhir di tema ke-6 untuk kelas 8 ini yaitu adalah kewirausahaan gitu. Berarti kebetulan ya Pak ya? Kebetulan. Saya juga mau nanya, gimana nih kalau siswa-siswa kan biasanya ada yang pakai coin flip atau suku bola itu tawar menawarnya unik lah, rame pokoknya. Kalau dari Pak Ari sendiri, cara tawar menawar atau cara jualan yang untungnya banyak tapi adil tuh gimana sih menurut Bapak Ari? Iya, cara jualan yang paling penting itu adalah sebenarnya selling point sih. Sesuatu itu, baik itu materi yang mereka bikinnya voice note, yang mereka bikinnya video ataupun catatan, poster dan lain sebagainya, itu yang penting pada dasarnya adalah selling point. Ketika mereka bikin catatan, kita kasih aturan bahwa catatan itu hanya boleh putih dan hitam, maka mereka bikinnya sebagus mungkin, seestetik mungkin atau serapi mungkin. Kalau itu video, mereka bikin dengan warna-warna yang cukup berani sehingga itu menjadi selling point mereka. Oke, kenapa saya harus bayar video ini seharga 25.000? Mereka tahu kenapa. Karena memang suaranya bagus. Videonya juga oke. 3, materinya juga cepat untuk ditangkap dari video itu. Yang ternyata pakai voice note, mereka nggak cuma ngomong aja, halo assalamualaikum, hari ini saya mau menjelaskan ini, enggak, tapi ternyata kemarin ada yang bikin ala-ala podcast kayak kita gitu, dibikin kayak tanya jawab juga gitu. Jadi itu menjadi selling point, terutama dalam berjualan itu selling point penting banget. Jadi bikin kreatif siswa-siswi juga ya. Betul.
Nih Pak, selama P5 ini kan sudah banyak materi yang diajarkan sesuai temanya nih. Bapak bisa gambarkan sedikit gak sih saat selebrasi nanti gimana cara kelas 8 dan kelas 7 untuk menerapkan materi-materi yang sudah diajarkan? Ya, jadi untuk kelas 8 dan kelas 7 nanti kita akan laksanakan selebrasi tepatnya di tanggal 25 Februari. Buat kalian yang nonton jangan lupa nanti tungguin di tanggal 25 Februari supaya kita bisa tahu agenda apa yang akan dilaksanakan di sana. Nah, agenda yang ada di tanggal 25 Februari nanti itu lebih berfokus pada kegiatan umum yang biasanya masyarakat sering sekali ikuti, yaitu bazar. Ya, Nah, betul. kalau bazar itu sedikit berbeda dengan apa yang mungkin sering kalian ikuti di SD mungkin. Kalau di SD pasti paling sering jatuhnya adalah P5 itu berkaitan sama market day. Marketing, ya. Cuma berjualan dan itu udah begitu. Dan biasanya itu melibatkan sama orang tua gitu. betul. Nah, bedanya untuk kita bazar kali ini adalah yang penting adalah untuk kelas 8 mereka berfokus bakal berjualan. Target pasarnya siapa? Siswa-siswi, Bapak Ibu guru, dan itu udah pasti mereka pasti bakal beli. Tinggal seberapa banyak barang yang bisa kalian jual nanti di kelas 8. Kelas 7 beda. Kalau kelas 7 lebih berfokus pada bagaimana supaya penampilan mereka nanti bisa cukup oke di kesempatan waktu bazar gitu. Ya, Jadi betul, pas betul. bazar itu sambil tampil kelas 7 juga ya. Betul. Ramein. Kelas 7-nya tampil, kelas 8-nya berjualan. Nah, nanti yang menikmati atau apa namanya, yang jadi pengunjungnya siapa? Bapak Ibu guru, anak-anak kelas 9 dan banyak lagi yang lain pasti gitu. Ya, jajan-jajan gitu ya. Kalau saya mau nanya nih, jadi gimana nih cara Pak Ari biar acara P5 ini kan biasanya siswa-siswa tuh nganggep acara P5 tuh ya nggak belajar atau apa atau kadang suka boring di kelas. Iya. Gimana sih cara Pak Ari buat bikin acara P5 ini benar-benar menginspirasi dan membangun semangat siswa-siswa SMP 166 Jakarta, Pak? Ya, paling sering sih saya selalu ngingetin ke tujuan utama P5. P5 itu pada dasarnya adalah sebuah proyek yang harus dilewati sama siswa. Karena pada dasarnya siswa itu tidak melulu mengenai belajar atau textbook atau sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan saja. Mereka juga perlu yang namanya praktek gitu. Nah, praktek ini bisa difasilitasi dengan P5 melalui 7 tema yang nanti akan mereka lewati secara bertahap begitu. Di kelas 7 ada 3 tema, kelas 8 ada 3 tema, di kelas 7 di kelas 9 ada satu lagi gitu. Nah, dari 7 tema ini harapannya memang pada dasarnya itu bisa membekali mereka untuk kedepannya gitu. Supaya mereka tidak melulu membahas mengenai yang di buku seperti ini, yang di buku seperti ini. Enggak seperti itu. Jadi memang dunia itu memang berjalan sesuai dengan apa yang ada di buku, tapi apa yang ada di buku itu memang sudah ada di masa lalu gitu. Jadi kita yang hidup di masa yang sekarang harus menyesuaikan. Kalau kita nggak menyesuaikan, yang ada ya bisa punah gitu. Berarti acara P5 kali ini tuh benar-benar bermanfaat ya bagi masa depan siswa-siswa. Diharapkan bisa bermanfaat Amin. begitu. Nah, yang terakhir yang gak kalah penting nih Pak, apa harapan Pak Ari untuk siswa-siswi SMP 166 Jakarta setelah acara P5 ini diselenggarakan nih Pak? Ya, yang saya harapkan sih untuk kelas 8 sih yang pastinya untung ya. Mereka harus cuan gitu. Bagaimana supaya mereka menjadi pengusaha yang sukses dimulai dari SMP, at least dari mereka berjualan yang kita kasih ketentuan-ketentuan tertentu dalam berjualan itu. Nah, di kelas 7 yang pastinya mereka bisa tahu lebih banyak mengenai kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Seperti yang kalian berdua tahu deh, di Indonesia itu kan budayanya ada banyak banget. Ada banyak banget Kaya yang budaya. betul. Nah, kebudayaan-kebudayaan itu paling seringnya selalu berkaitan dengan pelestarian. Maka dari itu dengan adanya proyek P5 kali ini untuk kelas 7, kita sih berharap budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia ini, at least kalian kelas 7 atau siapapun itu nanti pasti bakal tahu pernah ada kebudayaan seperti ini dan sebagainya. Gitu. Budaya bisa dilestarikan juga. Betul. Wah, keren banget nih. Semoga siswa-siswi SMPN 166 Jakarta bisa menerapkan ilmu yang sudah diberikan meskipun nanti sudah keluar dari sekolah ini ya, Kinan.
Amin. 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 Terima kasih banyak buat Bapak Ari udah nyempetin waktunya. Terus tentunya juga Terima kasih, berbagi terima cerita kasih. yang masih inspiratif buat kita semua. Semoga acara P5 kali ini terus berjalan lancar, sukses dan membekali siswa-siswi pastinya. Amin. Dan buat Sobat Jurnama yang udah setia selalu mendengarkan kita, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk tetap mendukung dan mendengarkan podcast kami dalam episode seru selanjutnya. Selamat berbicara. Mendengarkan, berbicara, dan terus menginspirasi.